Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi balik lagi sama saya di Kalisa Tafianti di sini. Bakalan lanjutin bab 3, yaitu tentang hukum perusahaan. Jadi, perkumpulan dalam arti luas adalah induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam dunia bisnis seperti perserikatan perdata, FA, CV, dan PT. Status hukumnya perkumpulan dibedakan atas dua, yaitu perkumpulan berbadan hukum. Perkumpulan berbadan hukum jika memenuhi syarat. Yang kedua, perkumpulan yang tidak berbadan hukum meskipun memiliki kekayaan yang terpisah, sebagaimana hal perkumpulan yang berbadan hukum tetap tidak berbadan hukum. Pengertian perusahaan itu bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia. Pengusaha itu orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan tugas suatu jenis perusahaan. Usaha itu tindakan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dua, pemilikan perusahaan di Indonesia dapat dimiliki oleh perusahaan perorangan, dapat dimiliki oleh negara atau perserikatan perdata, firma, CV, dan PT. Ada pula yang dapat dimiliki negara seperti BUMN. Ketiga, kewajiban orang menjalankan perusahaan ada dua, yaitu yang pertama dokumen perusahaan dan yang kedua pendaftaran perusahaan. Untuk bentuk perusahaan, yang pertama perserikatan perdata. Ini perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan suatu ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Cara mendirikan Mexcap yaitu tidak diperlukan suatu formalitas. Ini sudah terbentuk hanya dengan kata sepakat dari para anggota. Berakhirnya Mexcap itu oleh salah seorang anggota, lampaunya waktu, pengakhiran oleh hakim dengan alasan sah, hancurnya benda atau objek. Firma juga disebut dengan partnership, tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Cara mendirikan firma, yang pertama, firma dapat didirikan secara lisan atau tertulis. Yang kedua, jika tertulis harus dengan akte resmi. Yang ketiga, jika dibuat akte, maka aktenya harus didaftarkan dan diumumkan di majalah resmi. Berakhirnya firma itu bisa dikarenakan meninggalnya salah satu seorang sekutu. Sebelumnya di antara sekutu tersebut tetap dipenjadikan bahwa meninggalnya tidak berpengaruh terhadap kelangsungan firma. Persekutuan komanditer itu antara seorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak dan seorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak lain. Cara mendirikan CV pada dasarnya masih sama dengan FA dan Mexcap, akan tetapi dalam praktek selalu dibuat dengan akte notaris. Yang kedua, BR sekutu komplementer. Yang ketiga, yang berwenang BR adalah sekutu kerja. Berakhirnya CV itu prinsipnya sama dengan ketentuan dari firma. Perseroan terbatas. PT adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang setiap pemiliknya mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Cara mendirikan PT didirikanlah perjanjian dengan demikian, maka sebagai konsekuensi disyaratkan minimal harus dua orang pemilik saham kecuali BUMN. Organ PT ada tiga, yang pertama RUPS, kedua direksi, dan ketiga komisaris. Pembubaran PT, keputusan RUPS, yang kedua penetapan pengadilan. Pedagang-pedagang perantara yang mengenalkan produk-produk. Pengurusan filial itu orang yang bertugas mewakili pengusaha dalam segala urusan yang berhubungan dengan cabang perusahaan. Pemegang prokurasi, orang yang diberi kekuasaan penuh oleh pengusaha untuk memajukan usaha perniagaannya. Pimpinan perusahaan, pimpinan yang bertugas untuk mengeplai seluruh perusahaan dalam segala bidang. Pekerja keliling itu orang yang bertugas memperluas dan memperbanyak perjanjian jual beli. Agen perniagaan, orang yang berada di luar hubungan perburuhan dengan pengusaha. Makelar, seseorang yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Komisioner, orang yang menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutupi perjanjian atas nama firmanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah. Bursa perniagaan dalam pasal 59 KUHD, bursa perniagaan dirumuskan sebagai tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, komisioner. Pertemuan tersebut diadakan dalam kuasa Menteri Keuangan.
Oke, jadi itu dia penjelasan sedikit tentang bab 3 hukum perusahaan. Semoga video yang saya buat bisa membantu teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.